Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di KW Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video ke-15 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Di video sebelumnya, kita sudah menambahkan GUI untuk Health Hero dan GUI untuk penghitung koin. Misi kita hari ini, kita akan membuat pop-up ketika hero kalah. Jadi, sebelum hero mati, biasanya mengulang, ini akan muncul pop-up untuk menyatakan bahwa dia kalah dan ada tombol untuk mengulangi atau ke scene yang lain. Seperti biasa, kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe, dan jangan lupa klik icon lonceng serta follow Twitter Gawe Game agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawe Game untuk mendapatkan informasi ringan seputar pengembangan game. Langsung aja kita mulai, kita aktifkan Godot dan kita buka file project platformer kita, sekaligus kita buka level 1.tsn. Dan untuk menambahkan pop-up atau dialog, kita akan membuat kontrol baru di canvas layer ya. Kalau kita scroll ke bawah, ada canvas layer ya, kalau masih ingat. Dan di sini sudah ada health bar maupun coin bar. Dan keduanya menggunakan atau diturunkan dari kontrol. Tapi untuk kali ini saya ingin menggunakan kontrol yang berbeda. Kalau kita klik plus dan kita buka kontrol di bagian kontainer ada center container. Nah, center container ini adalah kontainer atau kontrol yang punya sifat khusus ya dan digunakan untuk menata objek-objek yang ada di dalam kontainer ini supaya ada di tengah. Nah, biasanya kalau kita lihat ada pop-up itu, dia memiliki teks dan memiliki button. Jadi kita akan meniru layout seperti itu, dan dengan menggunakan center container, ini akan memudahkan kita. Jadi kita akan double klik aja center container. Kita akan tambahkan satu frame atau window. Kebetulan kita punya, di sini ada assets ya. Kalau kita buka assets, kita buka wood and paper UI, dan di folder prefabs, kita bisa pakai yang nomor 6 ini, kayak gini. Nah, ini akan menjadi windownya, tapi seperti biasa kalau kita geret dari sini langsung, itu menjadi sprite. Dan ini nggak bisa kita pakai, jadi kita harus klik dan delete dulu. Jadi kita akan klik center container, kita klik plus, lalu kita ketik aja rect atau texture. Nah, texture rect, ini kita pilih yang texture rect sini. Dan di bagian texture kita geret 6 ke texture. Oke. Nah, ini kita bisa pindahkan ke tengah ya. Kita klik center container, lalu di dalam layout sini kita pilih yang center. Nah, di dalam center container ini kita pengen ada satu teks ya, atau label yang menyatakan bahwa hero kalah ya. Jadi kita akan coba dulu bikin yang pop-up ketika hero menabrak musuh berkali-kali hingga health-nya habis, dan akan muncul pernyataan bahwa dia kalah gitu. Nanti di sini ada teks, kemudian mungkin di bawahnya ada dua tombol ya. Yang satu untuk mengulangi level, dan satu lagi untuk kembali ke menu misalnya gitu. Nah, caranya karena itu akan ditata ke bawah ya, vertikal, maka kita akan tambahkan satu lagi di sini. Di dalam kontainer, kalau teman-teman masih ingat kemarin ada box container, kita kemarin pakai box container ya. Nah, kita bisa gunakan vertical box container atau V-box container. Jadi kita klik. Lalu di sini V-box container ini akan menata objek-objek atau kontrol-kontrol yang ada di dalamnya sehingga mereka saling menumpuk secara vertikal. Kalau kemarin kita bikin health bar maupun coin bar itu kan secara horizontal ya. Kalau ini nanti secara vertikal dari atas ke bawah. Di dalam V-box container kita klik plus, kita tulis label, kita pakai label, dan ini kita tulis aja dulu di sini ya kalah misalnya gitu. Nanti kita perbaiki fontnya ya. Tapi untuk sementara kita biarkan kayak gini. Terus kemudian di seleksi V-box container lagi, kita klik plus dan pilih button. Oke. Button. Nah, ini untuk button yang ulangi ya. Terus ini kita bisa duplikasi. Kalau kita klik kanan, pilih duplicate. Nah, ini yang untuk keluar. Ya, nanti keluar ke menu gitu. Oke, selanjutnya kita akan ubah font dari label tadi dan gambar dari button ya, supaya lebih menarik. Kita klik ke label, dan seperti kemarin ya, kita akan ubah fontnya. Kalau kita ke custom fonts, ini masih empty, kita klik panah kecil dan kita klik new dynamic font. Ini kita klik dynamic fontnya, kita turunkan bagian font, dan di bagian font data yang masih empty itu kita geret Fox Normal TTF.
Dan ini kita bisa kecilkan, kita klik settings, ini mungkin jadi 12. Terus kita bisa tambahkan margin juga, supaya ada jarak antara teks dengan button ya. Ini kita bisa ke extra spacing, terus pilih yang bottom ini kita tambahkan misalnya 8. Ini kayak kebanyakan mungkin ya, 6 kali ya. Oke, lanjut untuk buttonnya. Ini sekalian kita ubah aja namanya. Jadi kita double klik, ini tombol ulangi TMBL ya. Ini juga TMBL keluar. Oke, kita ke yang tombol ulangi dulu. Di sini kita bisa ubah bentuk button ini dengan cara, ini kan kita kalau klik ke yellow button di sini ya, dia dalam assets. Di folder yellow button ini ada beberapa gambar, tetapi kita akan pakai yang satu PNG ya, seperti ini. Kita bisa tarik supaya ukurannya lebih besar, tapi nggak sembarangan tarik gitu. Nah, ini coba kita delete dulu. Dan kondisi tombol ulangi masih terseleksi, kita akan ke bawah, kita pilih yang custom styles. Terus di dalam normal ini, empty-nya kita buka. Kita pilih new style box texture. Oke, dan kita klik style box-nya. Nanti di bagian sini ada texture masih empty. Nah, ini satu kita pindah. Ini. Oke. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Tapi bentuknya masih nggak benar ya, stretch-nya. Atau penarikannya nggak pas. Ini kita bisa zoom in. Ini sekalian snap mode-nya kita jadikan pixel snap. Dan ini kita bisa geret bagian yang garis putus-putus ini ke kiri seperti ini ya. Jadi ini bagian yang kita pengen supaya bagian ini itu tidak ditarik. Yang sama juga yang buat yang atas ya. Ini kita tarik ke sini supaya yang bagian atas ini nggak ditarik. Kemudian juga yang samping kanan seperti ini. Lalu samping bawah. Agak panjang ya karena kita pengen ada di sini, sehingga otomatis sekarang yang di pojok-pojok itu tidak ditarik atau ukurannya sama, sementara yang ditarik itu ada di tengah aja, yang bagian sini. Oke, lanjut untuk teksnya kita bisa ganti, sama juga ya, custom fonts. Kita bisa buka custom fonts, lalu kita buka atau kita tambahkan new dynamic font, kita klik new dynamic font. Bagian fontnya kita buka lagi, dan font datanya kita geret yang Fox normal. Oke, nah di sini untuk settings kita buat lebih kecil aja ya, mungkin 10. Oke. Untuk warna kita ganti lagi, jadi ini ke custom colors. Custom color kita nyalakan ya, font color supaya hitam. Terus untuk custom font, extra spacing-nya juga kita tambahkan ya. Jadi kita buka extra spacing. Di bagian atas ini mungkin kasih 4, bagian bawah juga 4. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa coba aja langsung. Oke, hasilnya bagus juga. Oke. Nah, kalau kita hover itu masih kondisi atau bentuknya balik lagi ke yang awal. Kita bisa simpan settingan normal tadi, dan kita akan apply ke kondisi yang lain. Kita tutup dulu. Nah, dalam kondisi custom styles kita buka, ini kita bisa klik bagian panah kecil dan kita pilih yang save. Kita simpan resource ini, kita tulis tombol pop-up. Oke, jadi nanti settingan yang kita pakai untuk semua tombol di dalam pop-up. Kita save, dan untuk styles yang lain seperti hover, press, focus, dan disable kita pakai yang sama aja. Jadi kita bisa lihat ke bawah ya, tadi di dalam file system kita lihat ada tombol pop-up.trace, jadi kita bisa geret dan taruh. Oke. Dan ini kita taruh untuk semua state. Gitu. Jadi kalau kita coba, ya ini jadinya udah kelihatan lebih menarik ya. Kalau kita hover bentuknya masih sama. Oke, ini kita akan apply yang ke sini ya. Jadi caranya mirip. Kita klik tombol keluar, lalu di dalam custom styles kita geret tombol pop-up trace ke hover, press, focus, disable, dan normal. Oke. Nah, untuk font ini sebenarnya kita juga bisa lakukan hal yang sama seperti style. Jadi kalau kita ke tombol ulangi dan kita pilih custom fonts, di bagian kanan ada panah kecil ya. Ini kita
klik dan kita bisa save juga. Lalu kita kasih nama tombol atau tombol font deh. Nah, ini kita bisa klik ke tombol keluar dan di dalam custom fonts kita buka, kita bisa geret langsung tombol font.trace ke font sini. Oke, dan untuk warnanya harus buka yang custom colors, lalu nyalakan font color. Oke, kalau kita coba, oke bagus, jadi hasilnya udah custom ya. Dari sini kita tinggal tambahkan script untuk kalau diklik ulangi, maka dia akan mengulangi scene yang sama, tapi kalau kita klik keluar, dia akan pergi ke scene yang lain. Selanjutnya kita akan meletakkan si center container ini ke bagian atas ya. Ini outputnya kita kecilkan dulu, lalu center container sekaligus kita ubah namanya aja ya sekalian. Kita double klik, ganti pop up kalah. Terus kita taruh di bagian atas, itu kalau kita, ini harus dinyalakan dulu yang make sure the object's children are not selectable. Lalu kita geret ke atas, kemudian kita tahan shift, sehingga ada kurang lebih di sini ya. Kalau kita buka rect, ini ada di posisi minus 130 ya. Kalau sebelumnya dia ada di posisi 56. Oke, ini kita harus ingat-ingat angkanya. Kita kembalikan lagi ke minus 130. Lalu untuk menganimasikan ketika kondisi kalah dan ini muncul ke bawah, kita akan gunakan twin. Jadi dalam kondisi pop-up kalah kita masih seleksi, kita klik plus, kita tulis twin. Objek twin ini dipakai untuk menganimasikan objek apapun sebenarnya di dalam scene, tetapi konteksnya di sini twin akan menganimasikan pop-up kalah tadi ya. Kita akan panggil twin ini di script. Jadi di pop-up kalah kita tambahkan script baru, plus kita klik create, dan di sini kita tambahkan aja onReady var twin sama dengan tanda dolar twin. Oke. Nah di sini kita akan tambahkan fungsi buat menjalankan twin itu ya, sehingga pop-up-nya muncul. Jadi kita tulis func muncul. Lalu di sini kita tulis, ini kita besarkan dulu, twin interpolate property. Nah, parameter pertama adalah objeknya, dan kita akan targetkan center container itu, sehingga kita tulis self atau dirinya sendiri. Lalu berikutnya adalah property. Nah, property-nya adalah, kalau kita kecilkan ini, pop-up kalah, itu kalau kita hover ini rect position ya propertinya namanya, maka kita tulis di sini rect position, tetapi kita mau ambil yang Y ya, yang posisi Y ini, sehingga kita akan tulis -2Y. Parameter berikutnya adalah angka awalnya, jadi kita tulis minus 130, dan kemudian angka akhirnya, yaitu tadi 56 ya. Berapa durasinya, kita ambil saja 1 detik. Terus kemudian untuk transisi, supaya bentuknya itu seperti bergoyang gitu ya, seperti elastis, kita akan pakai trans elastic. Kemudian untuk ease-nya kita pakai twin ease out. Oke. Terus setelah ini kita tulis twin start. Untuk the interpolate property apa ya? Kalau kita control klik, ini tertulis animates property of object from initial val to final val. Jadi kita akan menganimasikan properti rect position Y untuk pop-up kalah dari minus 130 ke 56. Nah ini kalau kita jalankan dari ready ya, kita bisa tulis muncul, lalu kita coba. Belum dia sudah langsung muncul ya, ada animasinya. Kita akan biarkan supaya tidak jalan di awal, dan ini akan dimunculkan ketika hero mati. Nah, hero mati itu ada di sini ya, ketika dia terluka, nah kemudian dia mati. Nah, di sini kita akan buat supaya pop-up-nya muncul. Nah, caranya paling enak adalah kita gunakan signal baru. Jadi kita ke level 1, dan di sini kita akan bikin signal baru ya. Signal hero mati. Terus kita akan tambahkan signal di dalam level 1 ya. Kalau kita klik level 1, ini sekarang ada hero mati, kita sambungkan ke pop-up kalah. Oke, kita connect aja di sini. Nah, sekarang dia dengerin ada hero mati, maka ini akan berjalan ya, dan di sini kita akan tambahkan
muncul. Nah, sekarang adalah kita tinggal panggil kondisi di mana ketika hero mati ya. Jadi kita ke hero. Nah, ini yang kita ganti ya. Ini Ctrl K aja, kita komen. Terus kita panggil signal hero mati tadi. Tapi caranya adalah kita perlu panggil get parent atau yang ada di atasnya, yaitu level 1. Lalu kita emit signal dan kita pilih hero mati. Oke. Nah, ini supaya cepat, health-nya bisa kita turunkan ke 50. Sekarang kita play. Oke. Kondisinya sudah keluar ya, mati. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsi supaya kalau kita klik ulangi, maka dia akan reset scene ya. Jadi kita ke tombol ulangi. Nah, terus kita sambungkan signalnya di sini. Kalau ke node, ini ada button down, button up, press, dan toggle ya. Kita akan pakai yang press. Jadi kalau ditekan, maka kita akan panggil ke pop-up kalah. Kita connect. Di sini baru kita akan gunakan kode yang tadi diambil dari hero. Jadi ini ke hero, ke bawah sendiri, get trick, ini bisa ambil aja deh. Save, terus ke pop-up kalah. Nah, ini yang baru kita pakai. Ini. Nah, kalau kita coba lagi, ketika hero mati muncul pop-up, dan kalau kita pilih ulangi, maka scene akan reset. Ulangi. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan tombol keluar ke scene yang lain ya, yaitu scene menu atau scene judul dari game. Lalu kita akan tambahkan juga pop-up untuk ketika hero menang. Dan kondisi hero menang adalah ketika koin sudah diambil semua. Tapi kita akan lakukan ini semua di video berikutnya di minggu depan. Jadi tunggu aja. Sampai ketemu.